Pemain Tottenham Hotspur dan petingginya digegerkan dengan pernyataan kontroversial Antonio Conte. Ada sejumlah hal yang ia keluhkan dengan situasinya. Conte mengecam performa buruk para pemainnya, sekaligus mencibir mentalitas klub di sesi konferensi pers usai laga kontra Southampton. Menurut ex-pemain Tottenham Hotspur, Jermaine Jenas, pernyataan Conte itu kini membuat ada dua kubu dalam skuad Spurs. Kubu pertama adalah pemain yang menjadi langganan starting 11 dan menyayangkan komentar pedas Conte ke pemain. Sementara satu lagi kubu pemain yang merupakan langganan bangku cadangan. Barcelona secara resmi mengonfirmasi bahwa Andreas Christensen harus menepi untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Pemain belakang Blaugrana tersebut mengalami cedera saat memperkuat timnas Denmark menjalani babak kualifikasi Euro 2024. Berdasarkan pemberitaan beberapa media, Christensen harus menepi kurang lebih selama 1 bulan. Dengan demikian, sang pemain dipastikan harus absen ketika Blaugrana menjamu Real Madrid di Camp Nou pada leg kedua semifinal Copa del Rey. Edward Mendy dan Mateo Kovacic masih memiliki kontrak yang cukup lama bersama Chelsea. Namun, jika terus dicadangkan, Thomas Tuchel di Bayern Munich dikabarkan siap memberi jalan keluar untuk kedua pemain itu. Berdasarkan laporan BBC, Thomas Tuchel yang baru saja ditunjuk untuk menangani Bayern Munich lantas tertarik untuk memboyong Mendy dan Kovacic ke Allianz Arena. Kovacic dinilai bisa menjadi jenderal lini tengah baru De Rotten. Sementara Mendy akan memberikan kedalaman di posisi penjaga gawang. Timnas Belgia telah mengonfirmasi melalui situs resmi mereka bahwa Thibaut Courtois telah mengundurkan diri dari skuad dan kembali ke Real Madrid. Hal itu dilakukan sebagai tindakan pencegahan setelah sang pemain mengalami cedera aduktor. Cedera Courtois menjadi perhatian Real Madrid menjelang leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Barcelona dan laga perempat final Liga Champions kontra Chelsea. Real Madrid khawatir Courtois tak bisa diturunkan saat mereka menjalani laga-laga penting tersebut. Presiden La Liga Javier Tebas mengungkapkan bahwa kepulangan Lionel Messi ke Barcelona adalah hal yang mustahil. Tebas mengungkapkan bahwa Barcelona dilarang untuk mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas 2023. Hal tersebut sebagai imbas tidak adanya ruang anggaran dalam dana Barcelona untuk bisa membeli pemain. Manajemen harus rela memotong gaji sejumlah pemain, menjual hak siar, hingga mengubah nama stadion untuk mendapatkan dana tambahan. Sementara, Messi sendiri hingga saat ini belum memutuskan apakah akan bertahan atau pergi dari PSG. Penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata berpeluang kembali ke klub lamanya di Liga Italia, Juventus pada bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Tuttosport, Juventus dikabarkan ingin mendatangkan Alvaro Morata untuk ketiga kalinya di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Pasalnya, Sinjona tua disebut segera ditinggal Dusan Vlahovic. Kondisi itu membuat penyerang 30 tahun ini bisa kembali didatangkan oleh Massimiliano Allegri. Kontrak Morata sendiri bersama Atletico akan habis pada 2024, sehingga Juve bisa mendatangkannya dengan harga murah. Pemain sayap Galatasaray Nicolo Zaniolo dikabarkan akan kembali ke Liga Italia dan tengah diperebutkan dua klub raksasa, Juventus dan AC Milan. Kabar ini disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport yang menyebut bahwa Zaniolo segera hengkang dari klub Turki Galatasaray. Nicolo Zaniolo sendiri dipandang sebagai opsi terbaik bagi Juventus dan AC Milan dalam mengisi posisi sayap kanan mereka. Kabarnya, kontak dengan perwakilan Zaniolo tak berhenti dilakukan oleh kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir. Timnas Inggris menjamu Ukraina di laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Bermain di Wembley Minggu malam waktu Indonesia Barat, The Three Lions berhasil amankan 3 poin usai menundukkan Ukraina dengan skor 2-0. 2 gol Inggris tercipta di babak pertama. Harry Kane membuka keunggulan Inggris pada menit ke-37. 3 menit kemudian, giliran Bukayo Saka mencetak gol kedua Inggris pada menit ke-40. Berkat tambahan 3 angka, Inggris semakin perkasa di puncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin.
Timnas Italia menghadapi Malta di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Eropa 2024. Berlaga di Stadion Takali, Timnas Italia berhasil mendulang kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Adapun kedua gol Italia dicetak oleh Matteo Retegui pada menit ke-15. Kemudian 12 menit berselang, pemain Malta Matteo Guillaumier mencetak gol bunuh diri. Berkat kemenangan itu, Italia kini melesat ke posisi 2 klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Timnas Portugal bertemu Luxembourg di laga lanjutan grup J kualifikasi Piala Eropa. Berlangsung di Stade de Luxembourg, Portugal berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 6-0. Adapun 6 gol Portugal tercipta melalui brace Cristiano Ronaldo di menit 9 dan 31, kemudian Joao Felix di menit 15, Bernardo Silva di menit ke-18, Otavio di menit 77, dan Rafael Leao pada menit 89. Kemenangan itu membuat Portugal semakin kukuh di puncak klasemen grup J dengan raihan 9 poin.